Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan, Ibu Atip Nurharini, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai artikel penelitian yang berjudul Transformasi Digital dan Penggunaan Teknologi Edukasi dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dia Selviana Fianto, NIM 24010500080, Rombel B Angkatan 2024, nomor presensi 36. Jadi yang akan saya bahas mengenai artikel ini, yang pertama latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, objek penelitian, subjek penelitian, rencana pelaksanaan, metode penelitian, proses penelitian, hasil penelitian, simpulan, dan dokumentasi. Yang pertama mengenai latar belakang. Proses pembelajaran yang semula bersifat konvensional kini beralih menuju sistem digital yang lebih interaktif dan menarik. Namun, perubahan ini tidak sepenuhnya berjalan mulus karena masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas teknologi, kesiapan guru yang belum merata, serta perbedaan akses di tiap sekolah. Fenomena di SD Negeri 1 Singorojo menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital masih terbatas, sehingga potensi teknologi dalam meningkatkan motivasi belajar belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana transformasi digital dan penerapan teknologi edukasi dapat memengaruhi motivasi belajar siswa sekolah dasar, sekaligus mencari solusi atas hambatan sumber daya dan kompetensi guru agar pembelajaran berbasis teknologi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya mengenai fenomena gap dan resource gap. Yang pertama mengenai fenomena gap, kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam penerapan teknologi edukasi di sekolah dasar. Secara ideal, transformasi digital diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang interaktif, menarik, dan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran masih didominasi oleh metode konvensional yang berpusat pada guru. Sementara pemanfaatan teknologi seperti proyektor dan aplikasi digital masih terbatas pada kegiatan tertentu. Kondisi ini menyebabkan potensi teknologi untuk mendorong keterlibatan dan semangat belajar siswa belum dimanfaatkan secara maksimal. Yang selanjutnya mengenai resource gap, kesenjangan sumber daya yang menghambat efektivitas transformasi digital di sekolah dasar. Keterbatasan perangkat teknologi, koneksi internet yang tidak stabil, dan rendahnya kompetensi digital guru menjadi kendala utama. Beberapa guru belum terbiasa menggunakan media digital, sementara dukungan sekolah dan pelatihan yang memadai masih kurang. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pembelajaran berbasis teknologi tidak hanya bergantung pada ketersediaan alat, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada pentingnya kolaborasi antara guru, sekolah, dan pemangku kebijakan untuk mengatasi kesenjangan tersebut, agar transformasi digital benar-benar mampu meningkatkan motivasi belajar siswa secara berkelanjutan. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Pada artikel ini, rumusan masalahnya mengenai bagaimana pengaruh penggunaan teknologi edukasi terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar dalam konteks transformasi digital. Pada bagian rumusan masalah, berfokus pada upaya untuk memahami sejauh mana penerapan teknologi pendidikan seperti media digital interaktif, aplikasi pembelajaran, dan platform
platform daring dapat memengaruhi semangat, keterlibatan, serta partisipasi siswa sekolah dasar dalam proses belajar. Dengan kata lain, penelitian ini ingin menjawab apakah transformasi digital di lingkungan pendidikan dasar benar-benar mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dan apa saja faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Kemudian, tujuan artikel penelitian ini yang pertama, menjelaskan dan menganalisis sejauh mana penerapan teknologi edukasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan teknologi edukasi di lingkungan sekolah dasar. Yang terakhir, memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan strategi pembelajaran berbasis teknologi yang inovatif, interaktif, dan mampu menumbuhkan semangat belajar siswa. Selanjutnya, mengenai landasan teori. Teori ini terdiri dari 4 pokok utama, yaitu transformasi digital dalam pendidikan, teknologi edukasi, motivasi belajar siswa, serta hubungan antara ketiganya. Yang pertama, menurut Wahyudi dan Lestari tahun 2022, konsep transformasi digital dalam pendidikan dasar menggambarkan perubahan dari sistem pembelajaran tradisional menuju pembelajaran berbasis teknologi digital. Transformasi ini tidak hanya sebatas penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga perubahan dalam budaya belajar, peran guru, serta interaksi siswa dengan pengetahuan. Yang kedua, menurut Putri et al. Tahun 2023, teori mengenai teknologi edukasi menekankan bahwa berbagai media digital seperti video interaktif, aplikasi permainan edukatif, dan platform pembelajaran daring dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan kontekstual. Teknologi ini berperan penting dalam menumbuhkan minat, kreativitas, dan keaktifan siswa sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, teori motivasi belajar yang merujuk pada self-determination theory menurut Desi dan Ryan yang menjelaskan bahwa motivasi muncul ketika siswa memiliki rasa otonomi, kompetensi, dan keterhubungan dalam belajar. Dalam konteks pembelajaran digital, motivasi meningkat karena teknologi memberikan kesempatan eksplorasi, umpan balik cepat, serta suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Kemudian, yang terakhir menurut Nugroho tahun 2021, hubungan antara transformasi digital, teknologi edukasi, dan motivasi belajar menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan partisipasi dan motivasi intrinsik siswa. Ketika guru mampu mengelola media digital dengan baik, siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan terlibat dalam proses belajar. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan guru, infrastruktur, dan dukungan sekolah. Selanjutnya, mengenai objek penelitian. Dalam artikel penelitian ini terdapat 3 objek. Yang pertama, transformasi digital dalam pendidikan dasar. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi edukasi. Dan yang terakhir, motivasi belajar siswa sekolah dasar. Kemudian, subjek artikel penelitian ini yang pertama, guru kelas 4 SD Negeri 1 Singorojo. Yang kedua, siswa kelas 4 SD Negeri 1 Singorojo sebanyak 20 orang. Dan yang terakhir, kepala sekolah SD Negeri 1 Singorojo.
Lalu untuk rencana pelaksanaan pada artikel penelitian ini yang bertempat pada SD Negeri 1 Singorojo dan terdapat dua kegiatan. Yang pertama pada tanggal 6 Oktober 2025. Kegiatan utama yang saya laksanakan yang pertama observasi pembelajaran berbasis digital, kemudian fokus observasi yaitu respon dan partisipasi siswa terhadap media digital. Kemudian untuk kegiatan yang kedua pada tanggal 7 Oktober 2025, kegiatan utama yaitu wawancara guru dan pengumpulan dokumentasi. Kemudian terkait fokus observasi yaitu persepsi, pengalaman belajar dan refleksi penggunaan teknologi. Kegiatan observasi ini dilaksanakan dengan cara non-partisipatif, yang artinya peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, melainkan mengamati interaksi guru dan siswa secara alami. Pada hari pertama, yaitu guru memanfaatkan media video pembelajaran yang menampilkan konten visual menarik dan diselingi kuis berbasis aplikasi Wordwall. Kemudian ketika video diputar, sebagian besar siswa memperlihatkan ekspresi antusias. Mereka menatap layar dengan fokus, mengangkat tangan saat guru bertanya, dan saling berdiskusi dalam kelompok kecil. Saat kuis digital dimulai, suasana kelas menjadi hidup. Siswa tampak saling memberikan semangat, tertawa ketika menjawab salah, dan bersorak kecil ketika jawaban mereka benar. Hal ini menunjukkan munculnya learning engagement atau keterlibatan belajar yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Kemudian pada hari yang kedua, wawancara dilakukan secara santai di ruang kelas dan teras sekolah. Guru menyampaikan bahwa media digital membuat pembelajaran terasa lebih kontekstual dan mengurangi kejenuhan siswa. Sementara beberapa siswa mengaku merasa lebih termotivasi melalui belajar seperti bermain, bukan sekedar mendengarkan ceramah oleh guru. Selanjutnya terkait metode penelitian artikel ini melalui pendekatan kualitatif deskriptif, yakni teknik pengumpulan data yang meliputi 3 metode utama. Yang pertama, observasi langsung untuk mencatat perilaku, ekspresi, dan interaksi siswa selama proses pembelajaran digital. Kemudian yang kedua, wawancara semi terstruktur dengan guru dan siswa untuk memperoleh pandangan subjektif mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan teknologi edukasi. Yang terakhir, dokumentasi berupa foto kegiatan, catatan reflektif guru, serta hasil kerja siswa. Kemudian untuk proses penelitian pada artikel ini, yang pertama, pendekatan dan tujuan penelitian. Menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pengaruh teknologi edukasi terhadap motivasi belajar siswa. Yang kedua, lokasi dan subjek penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Singorojo, Kecamatan Kendal, dengan subjek guru, siswa kelas 4 sebanyak 20 orang, dan kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama 2 hari kegiatan belajar berbasis digital. Yang terakhir, analisis data dan hasil. Data dianalisis dengan model Mills dan Huberman. Hasilnya menunjukkan teknologi meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa meski terkendala fasilitas dan kemampuan guru. Pada analisis data yang dilakukan secara interaktif dan terus-menerus menggunakan model Mills dan Huberman tahun 2014 yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, reduksi data, yakni proses pemilihan dan penyederhanakan
Data dari catatan lapangan menandai temuan penting seperti ekspresi siswa saat belajar digital, tingkat partisipasi, dan komentar guru tentang perubahan motivasi. Yang kedua, penyajian data. Menyusun data ke dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, serta diagram agar pola dan hubungan antar variabel dapat terlihat jelas. Yang terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menemukan makna dari data yang diperoleh dan memastikan konsistensi hasil melalui proses triangulasi. Selanjutnya mengenai hasil penelitian dan pembahasan dalam artikel ini, berdasarkan gambar diagram batang yang ditampilkan menunjukkan bahwa perbandingan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaan teknologi edukasi di SD Negeri 1 Singorojo. Yang pertama, terlihat peningkatan signifikan pada semua aspek motivasi belajar yang terdapat 4 aspek. Yang pertama, minat dan antusiasisme meningkat dari sekitar 60% sebelum menggunakan teknologi menjadi hampir 90% setelahnya. Kemudian, yang kedua, partisipasi aktif naik dari kisaran 30% menjadi sekitar 80% yang menunjukkan bahwa siswa itu lebih banyak bertanya, menjawab, dan terlibat saat pembelajaran digital. Kemudian yang ketiga, kemandirian belajar juga bertambah dari sekitar 10% sampai 20% menjadi lebih dari 40%, yang artinya bahwa siswa itu mulai berinisiatif mencari informasi sendiri menggunakan media digital. Yang terakhir, kerjasama dan interaksi sosial meningkat dari 25% menjadi 70%, yang memperlihatkan bahwa pembelajaran berbasis teknologi membantu membangun kolaborasi dan komunikasi antara siswa. Temuan pada diagram ini sejalan dengan isi dalam artikel yang menjelaskan bahwa penerapan media digital itu seperti video interaktif dan kuis berbasis word wall mampu menumbuhkan minat dan meningkatkan keterlibatan, mendorong kemandirian belajar siswa. Guru dan siswa sama-sama merasakan bahwa pembelajaran digital menciptakan suasana kelas yang lebih hidup, menyenangkan, dan partisipatif. Namun, adanya kendala seperti terbatasnya perangkat, koneksi internet, dan kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi yang membuat hasil penelitian ini belum sepenuhnya merata, atau hasil peningkatan ini belum sepenuhnya merata. Dengan demikian, diagram batang menggambarkan secara visual keberhasilan transformasi digital dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar yang menjadi fokus utama dari penelitian. Simpulan dari artikel penelitian ini yaitu pemanfaatan teknologi edukasi terbukti pada meningkatnya semangat, partisipasi, dan kemandirian belajar siswa sekolah dasar. Media digital seperti video pembelajaran dan kuis interaktif mampu menciptakan suasana kelas yang lebih hidup, menyenangkan, dan mendorong siswa untuk aktif serta berpikir kritis. Namun, keberhasilan penerapan teknologi ini masih bergantung pada ketersediaan fasilitas, kestabilan jaringan internet, serta kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif. Meskipun penelitian ini dilakukan dalam waktu yang singkat dan lingkup terbatas, hasilnya menegaskan bahwa transformasi digital merupakan langkah penting untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kolaboratif,
inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman, terutama jika didukung oleh pelatihan guru, infrastruktur memadai, dan keterlibatan orang tua. Yang terakhir, terdapat dokumentasi penelitian. Yang pertama, saat melakukan wawancara dengan kepala sekolah, kemudian yang kedua, saat mengamati proses pembelajaran, yakni guru sedang menjelaskan menggunakan media digital, dan yang terakhir saat wawancara dengan ibu guru kelas 4. Sekian pemaparan artikel penelitian saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.